Anda kembali lagi bersama di Brand News. Berita terkini dan terpercaya yang mengupas isu-isu menarik dari berbagai sudut kota Bandung. Menjelang liburan akhir tahun, Jalan Braga hingga Asia Afrika kini menjadi pusat perhatian. Apa saja cerita di balik keramaian ini? Semua ini akan kami rangkum untuk Anda di Brand News hari ini. Tetap bersama kami, simak selengkapnya. Menjelang libur akhir tahun, suasana di berbagai destinasi wisata kini semakin semarak, termasuk di kota Bandung. Salah satu titik yang menjadi magnet wisatawan adalah Jalan Braga, yang kini dipadati pengunjung dari berbagai daerah. Jalan Braga kini kembali menunjukkan daya tariknya. Pengunjung menikmati suasana Braga yang penuh sejarah, kuliner, dan hiburan. Namun, peningkatan jumlah pengunjung ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama di dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Adanya Satgas Keamanan, Satpol PP hingga polisi dikerahkan untuk memastikan kenyamanan wisatawan, serta mencegah pencopetan, kemacetan, hingga pelanggaran protokol keselamatan. Sebelumnya dengan Bapak siapa dan sebagai apa? Nama saya Asrin, anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja di bidang Linmas Kota Bandung. Oke, di sini aku mau nanya, bagaimana sih Bapak melihat situasi keramaian di Jalan Braga saat ini? Karena kan ini juga akhir tahun nih, apakah ada perbedaan yang signifikan gitu keramaiannya? Oh, sangat meningkat banget, sehingga kemacetan sama pengunjung dan dari luar kota pun banyak yang bermain ke Braga. Jadi sangat ramai sekali ya. Terus apa aja sih faktor utama yang menyebabkan peningkatan keramaian di Braga ini? Terus apakah di waktu-waktu tertentu ramainya atau emang setiap waktu selalu ramai? Emang setiap waktu ramai Braga karena kan sekarang jadi ikonnya Kota Bandung. Terus apakah ada langkah-langkah yang sudah diambil oleh pihak petugas untuk mengelola keramaian di Braga yang ramai ini gitu? Ya tentunya sudahlah, dari mulai keamanan, terus tiap titik di plotting, keamanan disimpan. Oh, jadi sudah aman ya, jadi banyak petugas-petugas di tiap titik ya. Terus peningkatan keramaian ini berdampak pada keamanan dan ketertiban umum di kawasan Braga atau enggak sih? Berdampak sekali karena ketika ramai pasti kejahatan pasti banyak juga. Karena banyak kesempatan juga mungkin ya karena ramai. Terus apa ada rencana jangka panjang untuk mengatasi masalah keramaian di Braga ini? Jangka panjang paling, jangka panjangnya mah kurang tahu lah, nanti lihat ke depannya lagi ya. Terus terakhir nih Pak, apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau wisatawan untuk mendukung pengelolaan keramaian di Braga ini? Ya mungkin harus bisa jaga ketertiban dan juga mungkin ya, ya. Betul, harus mentaati peraturan juga. Ya macam-macam lah ya, lagi ramai ini jangan cari kesempatan. Ya, Oke, sudah Bapak, terima kasih ya. Libur akhir tahun memang menjadi momen yang dinanti oleh banyak orang. Semoga dengan pengamanan yang optimal, Jalan Braga tetap menjadi destinasi yang aman dan nyaman untuk semua. Selain pengamanan, himbauan juga diberikan kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap barang bawaan dan mematuhi aturan yang berlaku demi kenyamanan bersama. Sekian laporan kami, tetap waspada dan nikmati libur akhir tahun dengan bijak. Tak hanya Jalan Braga Kota Bandung yang memiliki banyak sudut menarik untuk dijadikan destinasi favorit wisatawan. Bandung menawarkan peluang bisnis yang melimpah, terutama untuk coffee shop. Apa yang membuat Bandung begitu potensial? Dan bagaimana cara memanfaatkan peluang ini? Untuk membahas lebih dalam, kita akan beralih ke talk show inspiratif yang menghadirkan pelaku bisnis yang sukses. Selamat datang di Brand News Talk. Hai, selamat datang di talk show inspiratif kita hari ini. Nama aku Dita dan teman aku Ella. Hari ini kita akan membahas tema yang sedang tren, yaitu perintisan dan perkembangan bisnis coffee shop yang sekarang lagi viral nih. Betul banget El. Jadi coffee shop saat ini tuh bukan sekadar tempat ngopi doang, tapi juga jadi bagian dari gaya hidup ya. Yap, betul banget Dit.
Jadi apalagi sekarang banyak banget yang menjadikan ini sebagai peluang bisnis. Kali ini kita nggak sendirian ya Dit, karena sudah ada seorang narasumber yang sangat berpengalaman di bidang ini. Boleh langsung kenalin aja Kak, namanya siapa dan sebagai owner apa? Halo, kenalin, aku Wira dan aku sebagai owner Aikara Coffee Shop. Oke, jadi Kak Wira, bisa ceritain sedikit gak tentang awal mula kakak bangun bisnis coffee shop ini gitu Kak? Awal mula tuh ketika gua beres kuliah kan. Terus tuh gue bingung mau pilih S2 atau mau bangun bisnis sendiri. Soalnya emang dari dulu tuh gue emang pengen banget bangun bisnis sendiri gitu loh. Tapi waktu itu kebetulan nyokap gue juga nyuruh gue waktu itu buat S2. Tapi mungkin jalannya kali ya, gue harus bikin bisnis. Sebelumnya gue bingung, sebelumnya gue ngeliat dulu sih bisnis apa yang harus gue buat gitu loh. Pokoknya intinya menurut gue setelah gue research, kebetulan F&B di Bandung tuh menurut gue menjanjikan banget, berpeluang lah untuk bangun bisnis. Nih menarik banget ya Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, apa tantangan terbesar Kakak saat membuat bisnis ini? Tantangannya sebenarnya banyak sih. Dari awal gua ngebangun juga sebenarnya tantangannya udah banyak banget. Dari brandingnya, dari apa aja yang harus gua jual. Terutama gua harus tahu apa yang customer gua mau gitu. Jadi itu gua banyak banget tantangannya. Apalagi sekarang kan kebetulan Aikara udah gede banget ya namanya. Jadi kayak banyak banget tantangan baru yang harus gua hadapin. Oke Kak, berarti kalau misalkan dalam coffee shop ini kakak tuh lebih mengedepankan branding gitu ya? Betul. Soalnya gimana ya? Kalau gue lihat tuh setiap coffee shop tuh punya brandingnya masing-masing. Dan gue juga pastinya ngebangun branding gue sendiri gitu loh. Bagaimana coffee shop gue dibangun gitu loh. Dan branding tersebut juga gue publish juga ke media sosial dan juga orang-orang terdekat gue gitu sih. Sekarang coffee shop Kakak sudah dikenal luas kan ya? Menurut Kakak apa sih yang menjadi kunci keberhasilannya? Jadi menurut gue kunci keberhasilan di gue tuh adalah konsistensi. Tanpa konsistensi mungkin branding yang gue bangun sekarang itu udah berantakan. Jadi kunci keberhasilan menurut gue itu paling utama itu adalah konsistensi. Tanpa konsistensi mungkin coffee shop sekarang gue ini berantakan kali ya. Dan kedua itu adalah improvisasi sama improvement. Improvisasi sama improvement penting menurut gue karena gue ngeliat orang-orang zaman sekarang tuh kayaknya gampang bosenan gitu loh. Iya sih. Iya kan? Jadi kayak gue harus membangun sesuatu yang baru gitu, di sini, di tempat gue. Mungkin nanti ada gebrakan-gebrakan, mungkin gue bakal mengeluarkan diskon atau tempat-tempat spot lucu di sini, atau mungkin di menu-menu yang coffee shop gue mungkin akan gue terus kembangin lagi. Jadi kayak gitu sih. Dia menarik juga ya kan? Ini Kak, aku ada pertanyaan juga. Sekarang kan media digital tuh banyak banget nih jadi target pasar buat nge-branding suatu coffee shop ya. Nah, Betul. gimana tuh peran media digital dalam bisnis coffee shop yang ada di Aikara ini gitu Pak? Peran media digital di coffee shop gue itu menurut gue tuh penting banget di sini. Apalagi sekarang kan udah emang era media sosial kan. Peran media sosial tuh menurut gue penting banget sih. Soalnya untuk mengenalkan apa yang gue punya juga sekarang tuh harus di media sosial gitu loh. Apalagi sekarang kan zaman media sosial ya. Nah, makanya kalian jangan lupa dong lihat IG Aikara. Langsung follow dia lah. Oh, boleh, bagus. Nah, di situ tuh kita kayak terkadang kita kayak kasih tunjuk lah apa yang kita punya di sini. Terus kita juga nyelipin beberapa konten-konten komedi lah. Karena memang kayak kita suka komedi, jadi gue pengen ngebangun branding Aikara tuh yang fun gitu. Gitu sih. Oke, jadi nih aku ada pertanyaan juga nih terakhir banget buat kalian. Apa sih tips kakak buat para penonton kita ini yang ingin memulai bisnis coffee shop dari awal gitu? Untuk pertama, untuk mulai membangun bisnis itu tentunya dari research.
dan juga selalu mengembangkan diri juga. Dan jangan lupa ketika sudah membangun bisnis tersebut, itu kalian harus mengedepankan yang namanya konsistensi. Gitu sih. Luar biasa ya. Kita boleh applause dulu dong. Pesan yang sangat inspiratif untuk kita semua. Terima kasih banyak Kakak Wira sudah berbagi cerita dan ngasih tips hari ini ya. Oke, jadi teman-teman, terakhir tadi penutup dari kita hari ini. Semoga obrolan ini bisa memotivasi teman-teman untuk memulai bisnis gitu ya ke depannya. Mungkin aku Dita pamit dan Aku Ella, sampai jumpa di episode berikutnya. dadah. Wah, menarik sekali membahas potensi bisnis coffee shop di berbagai sudut kota Bandung. Tapi, daya tarik kota Bandung tak hanya terletak pada bisnis saja. Keunikan budaya dan keramaian, kawasan wisata juga memberikan peluang yang tak kalah menarik. Seperti yang terlihat di Jalan Asia Afrika, kawasan bersejarah ini tak kalah ramai oleh pengunjung, terutama menjelang libur akhir tahun. Bangunan peninggalan kolonial Belanda yang terawat apik menjadi daya tarik utama wisatawan untuk mengenang masa lalu Bandung sebagai Paris Van Java. Namun, bukan hanya bangunan bersejarah yang menjadi magnet di kawasan ini. Kehadiran para cosplayer yang beragam, mulai dari karakter hantu lokal hingga tokoh ikonik dari film dan budaya pop, mencuri perhatian pengunjung. Mereka dengan antusias berinteraksi dan berfoto bersama wisatawan, menambah warna pada suasana Jalan Asia Afrika. Sebelumnya aku mau tahu nama kakaknya siapa? Opan Ramadan, Sebagai cosplayer apa di sini? cosplayer Badut. Badut It ya. Oke, aku mau nanya dong. Kakak mulai di sini tuh berdiri di sini tuh mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih? Saya biasanya datang ke sini dari jam 5 sampai jam 12. 12 malam ya. Cukup agak lama ya. Terus kesan apa yang kakak buat untuk pengunjung biar si pengunjung itu tertarik pengen foto sama kakak? Evan aja sih, seru-seruan aja. Tapi kayak sistemnya ngaget-ngagetin gitu gak sih? Enggak, Oh, enggak ya. Terus kira-kira kendala kakak selama menjadi cosplayer Badut It ini apa aja kendalanya? kendalanya sih cuman ya kadang pengunjungnya ada, kadang rame. Kalau lagi liburan gini ya, dimanfaatin aja gitu. Jadi kayak cari-cari kesempatan aja Ya, gitu cari ya. kesempatan aja. Nggak dibuat Gak dibuat pusing lah ya. kerjaan sehari-hari gitu. Oke. Terus kira-kira kalau aku boleh tahu pendapatan kakak sehari-harinya untuk jadi cosplayer itu berapa sih? Ada target tertentu nggak? Ada. Kalau liburan gini sih saya paling targetnya 200-an, 250. Oh, jadi ditarget gitu ya? Tapi itu selalu mencapai target nggak? Kadang-kadang dapat, kadang enggak. Terus kalau boleh tahu pendapatan kakak terkecil sama terbesarnya itu berapa sih? Terbesarnya tuh saya pernah dapat paling 500 ya sehari semalam. Oh, semalam 500.000. Kalau terkecilnya berapa? Terkecilnya tuh 20.000. Oke, baik. Terima kasih kakak. Segitu aja ya. Makasih ya. Sama. Fenomena ini menjadi bukti bahwa kreativitas dan budaya lokal dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Semoga suasana meriah di Jalan Asia Afrika terus terjaga, menjadikan kawasan ini nyaman dan aman bagi semua pengunjung. Tapi dengan keramaian yang terus meningkat, pengunjung diingatkan untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan selama menikmati suasana di kawasan ini. Demikian rangkaian informasi yang telah kami sajikan di Brand News hari ini. Mulai dari kemeriahan di Jalan Braga dan Asia Afrika hingga peluang bisnis yang menjanjikan. Semua membuktikan bahwa Bandung tetap menjadi kota yang penuh daya tarik dan potensi. Terima kasih telah menyaksikan Brand News, sumber berita terkini dan terpercaya. Saya Melody Nanda bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, nikmati libur akhir tahun dengan bijak, dan sampai jumpa di edisi Brand News berikutnya.